Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 7, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang tidak pantas, yang dikucilkan oleh dunia ini. Semua kita umat Tuhan diberi hak yang sama untuk menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang punya hak untuk menentukan hidup kita layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Bagian kita saja kita lakukan. Koreksi diri kita, akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, dan terus alami pembaharuan di dalam Tuhan. Dan tidak seorang pun di antara kita yang hidupnya sudah sempurna. Sesungguhnya semua kita sedang menjalani proses dibarukan oleh Tuhan sampai titik perhentian hidup kita. Responi dengan benar anugerah pengampunan dari Tuhan supaya kita selamat. Dan hati-hati, jangan kita pernah merasa sudah benar, merasa sudah dekat dengan Tuhan, merasa telah berbuat banyak kepada Tuhan, merasa lebih layak dan orang lain tidak layak, padahal kita belum berbuat apa-apa. Pertobatan kitalah yang dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan tahu apakah kita sungguh-sungguh mau diproses dan dipulihkan, dan sungguh-sungguh mau dibarukan. Tidak perlu kita pura-pura sudah benar di hadapan Tuhan. Dia tahu kita dengan terang benderang. Daripada merasa sudah benar, lebih baik kita bertobat dan alami anugerah pengampunan kasih Tuhan. Dan melalui firman ini, mari kita belajar bagaimana dan siapa sesungguhnya yang dipantaskan Tuhan menerima anugerah pengampunan kasih-Nya. Suatu ketika Yesus memenuhi undangan seorang Farisi untuk datang makan di rumahnya, dan di kota itu ada seorang perempuan berdosa. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ini sebuah sikap rendah hati yang luar biasa. Tidak semua orang mau melakukannya. Tetapi perempuan yang dijuluki berdosa itu melakukannya dengan sepenuh hati. Dan di sisi lain, seorang Farisi yang menjamu Yesus makan di rumahnya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu tidaklah pantas. Yesus adalah nabi, sementara perempuan itu orang berdosa. Mengapa Yesus membiarkan hal itu terjadi? Dan dalam firman ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar
yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Lalu Yesus bertanya kepada Simon orang Farisi itu, "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Lalu Yesus memuji sikap perempuan berdosa itu yang datang dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, sementara Simon orang Farisi yang merasa benar dan merasa lebih layak tidak melakukan hal itu kepada Yesus. Perempuan itu telah mengambil sikap yang benar dan dosanya yang banyak itu sudah diampuni, sebab ia banyak berbuat kasih. Kasihnya amat besar kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Tidak sempurna tetapi dikasihi. Saat kita mengakui bahwa kita banyak kekurangan dan memohon pengampunan dari Tuhan, kita bawa hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita akan alami anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana perempuan berdosa itu. Kesungguhan hati kita untuk berubah dan kembali sungguh-sungguh mengasihi Yesus, itulah yang lebih penting. Dan ingat, kita tidak ada yang sempurna. Semua kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Sesungguhnya kita semua seperti perempuan berdosa itu, yang mungkin tidak melakukan dosa melalui perbuatan kita, tetapi di dalam hati kita. Atau bisa saja kita seorang yang paham doktrin, namun sombong rohani. Banyak orang mengerti anugerah, tetapi tidak menjadi saluran berkat, sehingga bisa menjadi seperti orang Farisi itu. Dan sesungguhnya kita harus belajar dari sikap perempuan berdosa itu, menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, dan mau dipulihkan oleh Tuhan setiap waktu dan setiap waktu. Seberapa buruk dan seberdosanya hidup kita, saat kita datang kepada Yesus untuk bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kita, maka kita diampuni, ditebus, dibasuh dengan darah Yesus, sehingga memiliki hidup baru dan nama kita tercatat di sorga. Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita, Tuhan melihat pertobatan kita. Tuhan tidak melihat masa lalu kita yang kelam, Tuhan melihat hidup kita yang kini telah bertobat. Tuhan bukan seperti manusia yang fokusnya menghakimi sesamanya yang berdosa. Tuhan mengampuni kita saat kita sungguh-sungguh bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar atau tidak dapat diampuni jika kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik. Sadarilah keberdosaan kita, sadarilah kelemahan kita, dan datanglah kepada Yesus untuk dipulihkan. Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita, sekalipun kita tidak pantas saking besarnya dosa kita, saat kita memiliki keinginan yang besar untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Manusialah yang terus sibuk menghitung dosa-dosa kita dan menghakimi kita sebagai orang yang tidak layak menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Dan saat kita sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita, Tuhan akan sangat senang, bahkan malaikat di surga pun bersorak-sorai. Tetapi di sisi lain, akan ada manusia-manusia yang munafik, yang merasa paling benar, yang tidak rela saat kita menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Yesus mengasihi kita semua, termasuk aku dan kamu, sekalipun dunia menganggap kita tidak pantas, sekalipun besar dosa kita, Tuhan mengasihi kita. Datanglah kepada Yesus dan terima anugerah pengampunannya. Dalam dosa-dosa kita yang besar, berlarilah hanya kepada Tuhan. Menangislah dan alami pemulihan. Hanya Yesus yang punya kuasa menghapus dosa-dosa kita, dan kita dipantaskan mengalami kemurahan kasih-Nya. Dan belajar terus memaksa diri kita untuk hidup bertahan benar di hadapan Tuhan. Sekuat-kuatnya niatkan hindari untuk tidak hidup di dalam dosa lagi. Fokuslah memperbaiki diri secara jasmani dan rohani, segarkan rohani dan jasmani kita, dan nikmati segala kemurahan Tuhan setiap waktu. Tetaplah taat pada Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi masih ada kesempatan, mari kita benahi hidup kita
Alami pertobatan setiap waktu, cari Tuhan setiap waktu, terhubunglah dengan Tuhan pada semua waktu, sebab tanda kita sedang mengalami pertobatan adalah kita sungguh haus bertemu dengan Tuhan setiap waktu. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan, sebab tanpa Tuhan hidup kita sia-sia dan binasa. Hanya bersama Tuhan kita mengalami pertobatan dan hidup kita selamat. Dan ingat, tidak seorang pun di antara kita dapat menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus selalu tergerak kepada orang yang sadar bahwa dirinya orang yang remuk dan tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Jika engkau merasa dosamu besar, datanglah kepada Yesus dan alami anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Datanglah sepenuh hati kepada Tuhan Yesus Kristus, sesali dosa-dosamu, dan terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan. Dosa kita diampuni dan kita selamat. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.